Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Kali ini kami akan menarasikan sebuah film horor berjudul The Witch in the Window yang rilis pada tahun 2018. Film ini akan menceritakan tentang sebuah keluarga yang menempati sebuah rumah yang lama kosong di sebuah pedesaan. Sayangnya, sepertinya ini adalah sebuah keputusan yang salah karena mereka seringkali diteror oleh hantu wanita yang berada di rumah tersebut. Mau tahu kisah selengkapnya? Let's check this out. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama Simon dan Beverly serta anak tunggal mereka, Finn. Simon dan Beverly yang memang sudah tidak cocok acap kali bertengkar di depan Finn. Akhirnya, Simon mengajak Finn untuk pergi ke sebuah desa dan berencana akan tinggal di sana selama beberapa saat untuk membangun kedekatannya kembali dengan anak tunggalnya. Sesampainya di desa itu, barulah Simon mengatakan bahwa ia telah membeli rumah tua tersebut dan berencana untuk menetap di sana supaya bisa memenuhi keinginan ibu Finn untuk tinggal di desa. Dan Simon pun berharap bahwa ia bisa merekatkan kembali keluarga mereka yang telah retak. Mereka pun kemudian berkeliling memeriksa keadaan rumah. Beberapa bagian tampaknya perlu untuk diperbaiki sebelum bisa mereka tempati dengan nyaman. Beberapa pipa bocor dan mesin penghangat rumah pun tak bisa menyala. Ketika Simon berusaha memeriksa mesin penghangat itu, lampu pun padam dan tiba-tiba Jesus Christ, who the hell are you? Wait. seorang pria bernama Louis muncul dari kegelapan. Louis adalah seorang tukang listrik yang sedang memeriksa listrik rumah Simon. Ia mengatakan bahwa ada beberapa lampu dan sekring listrik yang rusak dan harus diganti. Bahkan ada kabel yang dipotong oleh seseorang. Namun, Louis telah memperbaikinya. Louis mengatakan jika ia adalah tetangga yang rumahnya terdekat dengan Simon. Louis juga menceritakan jika ia tak menyukai rumah yang akan Simon tempati. Setelah Simon mendesaknya, akhirnya Louis bercerita jika rumah itu dulunya ditempati oleh sebuah keluarga yang mana suami dan anak dari keluarga itu meninggal karena kecelakaan oleh mesin jerami. Tinggallah di sana seorang wanita tua bernama Lydia yang selalu duduk di depan jendela lantai atas rumah itu. Anak-anak di desa itu biasa memanggil wanita itu dengan penyihir. Suatu ketika, wanita itu tak pernah beranjak dari kursi tempat duduknya. Dan setelah diperiksa oleh polisi, ternyata dia telah meninggal terduduk di sana. Pada malam harinya, Simon dan Finn pun menginap di rumah itu, menempati kamar yang telah ayahnya persiapkan untuknya. Finn pun tertidur sendirian. Namun tak lama ia pun terbangun ketika mendengar sebuah suara dari ruangan sebelah. Sementara itu, Simon yang terlelap tidur tak menyadari jika ada seorang wanita yang sedang memperhatikan dirinya. Keesokan harinya, Finn mulai membuka dirinya pada ayahnya dan mereka terlihat bekerja sama untuk memperbaiki rumah tersebut supaya nantinya nyaman untuk ditempati. Sore harinya, saat Simon sedang mengganti lampu, ia pun melihat sebuah tangan hitam di pintu. Saat ia akan memeriksanya, di sana ada Finn yang bercerita bahwa ia merasa ada hal aneh dengan rumah tersebut. Finn berkata bahwa ia melihat seorang wanita duduk di sofa rumah. Ia yakin wanita itu adalah Lydia. Finn yang mulai merasa takut pun akhirnya memutuskan untuk tidur bersama ayahnya. Keesokan harinya, Finn terbangun dari tidurnya karena mendengar suara ayahnya yang bercerita bahwa ia bermimpi bertemu dengan Lydia. Mendengar nama itu, Finn pun otomatis terbangun. Namun alangkah kagetnya ia ketika ia mendapati ayahnya tak berada di sampingnya. Ia pun memeriksa sekitar kamar dan menemukan jika ayahnya ternyata sedang berada di halaman dan bekerja. Keesokan harinya, Simon pun memperbaiki atap rumah. Sementara Finn bermain di dalam rumah. Di sana terlihat sebuah penampakan seorang wanita, namun sepertinya Finn tak menyadari kehadirannya. Setelahnya, mereka pun memperbaiki jendela. Namun tiba-tiba listrik rumah pun padam. Saat mereka akan memeriksanya, listrik rumah pun menyala kembali. Finn mulai ketakutan
dan Simon berusaha menghiburnya dengan mengajaknya untuk makan pizza di luar. Namun setelah bersiap-siap, dari lantai atas, Finn berbisik memanggil ayahnya dengan raut wajah ketakutan. Mereka pun melihat seorang wanita yang sedang duduk menghadap jendela. Dengan perlahan, Simon menghampiri wanita itu dan diikuti juga oleh Finn. Simon berusaha memanggil wanita itu, tapi tak ada respon sama sekali. Saat Finn mendekat dan memanggil wanita itu dengan sebutan Lydia, tiba-tiba mereka pun langsung lari ketakutan keluar rumah. Pada malam harinya, Simon menelpon Beverly dan bermaksud bahwa ia akan mengantar Finn pulang ke ibunya, karena dia khawatir kalau Finn tidak akan aman berada di rumah itu. Namun ia akan tetap tinggal di sana karena ia akan memperbaiki rumah tersebut. Finn pun menolak untuk pergi meninggalkan ayahnya. Simon meyakinkan Finn bahwa ia akan baik-baik saja karena ia akan memperbaiki rumah itu di siang hari dan malam harinya akan tidur di motel. Jadi Finn tak perlu mengkhawatirkannya. Malam itu mereka pun memutuskan untuk menginap di rumah Lois. Simon menceritakan apa yang ia alami pada Lois. Dan Lois akhirnya mengakui jika dulu ialah yang telah memotong kabel utama rumah tersebut. Hal itu ia lakukan karena ketika ia datang ke sana, wanita itu selalu menatapnya dari balik jendela rumah. Awalnya dia tak takut, namun lama-kelamaan keanehan mulai muncul saat ia tanpa sadar tidur berjalan pada malam hari, dan pada pagi harinya dia selalu berada di jalan yang menuju rumah itu. Dan semakin hari dia pun terbangun dan semakin dekat dengan rumah itu. Bahkan ia merasa ada tangan yang menariknya untuk masuk ke rumahnya dan menyuruhnya untuk tinggal di sana. Hingga suatu saat ada badai es yang terjadi dan merobohkan gardu listrik. Dan saat listrik padam, Lois pun tak lagi mengalami tidur sambil berjalan. Akhirnya ia mengambil kesimpulan bahwa jika listrik di rumah itu padam, maka ia bisa tidur dengan nyenyak tanpa gangguan. Karena itulah ia memotong kabel utama rumah itu. Dan selama itu, gangguan-gangguan itu pun hilang dan ia tak lagi mengalami tidur sambil berjalan. Lois pun meminta Simon untuk meninggalkan rumah itu demi keselamatan Simon dan Finn. Tapi Simon menolak karena ia telah memperbaiki rumah itu dan akan mempersembahkan rumah itu untuk Beverly, istrinya yang ingin memiliki rumah di pedesaan. Pada pagi harinya, Simon mengantar Finn untuk pulang ke ibunya. Setelah itu ia pun kembali ke rumah tua untuk meneruskan pekerjaannya. Namun saat ia akan membersihkan kandang kuda lantai atas, Simon terkejut saat melihat Finn yang telah berdiri di sana. Finn mengaku bahwa ia turun dari bis dan berjalan kembali ke rumah itu karena tak ingin meninggalkan ayahnya sendirian. Setelah itu, Finn pun mengatakan bahwa ayahnya adalah orang terfavoritnya. Namun ia juga sedih dan marah karena tak diizinkan untuk tinggal di sana bersama ayahnya. Simon pun berusaha untuk menenangkan anaknya. Kemudian ia pun menerima telepon dari Beverly yang mengatakan bahwa setelah kepulangan Finn ke rumah, anak itu menjadi sangat pendiam. Mendengar hal itu, Simon pun seketika menjadi cemas. Apalagi saat ia berbicara dengan Finn di seberang telepon. Okay. Yeah, no worries, all's good. I'm glad you got home safe. You don't sound okay. I'll check in on you tomorrow. Okay. Ternyata anak kecil yang berada di sampingnya bukanlah Finn anaknya. Simon pun lari meninggalkan rumah itu. Namun ia pun baru menyadari bahwa kunci mobilnya tertinggal di dalam rumah. Sosok Lydia pun berjalan perlahan mendekati Simon, yang kemudian lari ke rumah Louis untuk meminta pertolongan. Setibanya di rumah Louis, Simon pun meminta bantuan padanya. Louis bersedia membantunya, asalkan Simon bersedia meninggalkan rumah itu. Simon yang tak mau melakukannya pun tiba-tiba pingsan karena Louis yang marah dan memukulnya. Namun saat Simon tersadar, ternyata ia telah berada di dalam rumah tua itu lagi. Lalu ia pun kembali keluar rumah. Tapi ia pun merasa semakin kebingungan saat ia melihat dirinya masih tertinggal dan terjebak dalam rumah tersebut.
Simon pun semakin bingung saat tiba-tiba Beverly muncul di sana dan membujuk Simon untuk tetap tinggal di rumah itu. Namun kali ini, Simon telah mengetahui bahwa itu bukanlah Beverly yang sebenarnya, tetapi jelmaan dari Lydia. Lydia pun menawarkan pertukaran pada Simon, bahwa Simon bisa menempati rumah itu asalkan dia hanya tinggal sendirian di sana. Sama seperti yang Lydia rasakan selama ini. Simon yang tak ingin berpisah dengan keluarganya lagi akhirnya pun menerima kesepakatan tersebut. Dan Lydia pun akan bebas pergi dari rumah itu. Namun Simon meminta kepada Lydia untuk diberi waktu supaya bisa memperbaiki rumah tua itu terlebih dahulu. I have to finish the job first. Setelah rumah itu selesai diperbaiki, Simon pun menelpon Beverly untuk membawa Finn supaya tinggal di rumah itu. Sementara Simon telah siap untuk menggantikan posisi Lydia. I knew exactly what you're up to. Oh, is Finn up? Tell him I love him. I'll tell him. Good night, Simon. And I bet. Sementara itu, tanpa sadar, Louis mengalami tidur berjalan lagi. Saat ia membuka matanya, ia pun terkejut melihat Simon yang telah tewas terduduk di sofa dekat jendela. Singkat cerita, Beverly dan Finn mengunjungi rumah itu untuk membawa barang-barang Simon. Namun saat mereka memasuki rumah itu, mereka sangat kagum saat melihat rumah tersebut sudah tertata dengan bagus. Finn pun memasuki kamarnya dan mendapati sepucuk suara dari Simon yang memberitahunya jika ayahnya tak akan meninggalkan rumah tersebut. And it's amazing. I like how it feels. Sementara itu, di sebuah kota, terlihat jika Lydia telah hidup kembali. Yang berarti bahwa ia telah menukar jiwanya dengan Simon yang menggantikannya untuk menghuni rumah itu untuk selamanya. Pada akhirnya, Beverly dan Finn menempati rumah tersebut. Seringkali mereka merasakan kehadiran Simon yang menemani keseharian mereka di sana. Dan film pun selesai. Itulah dia cerita dari The Witch in the Window. Buat yang pengen dinarasikan film selanjutnya, boleh tulis di kolom komen ya. See you when I see you. Bye. Night, Dad.